Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kembali lagi saya akan membuat konten, dan konten ini bukan sekedar konten karena saya niatkan semoga akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah saudaraku, saya akan menyampaikan lagi beberapa kata sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan ilmu yang saya pernah pelajari. Di sini saya akan membahas beberapa video yang telah saya kirim atau beberapa album yang sudah saya kirim. Memang saya sudah menjelaskan bahwa apa betul ini adalah yang dimaksud yang namanya tanda-tanda ciri-ciri dekatnya hari kiamat dengan kejadian-kejadian yang terjadi tidak pernah berhenti, kejadian-kejadian yang aneh. Masya Allah, saudara seimanku dimanapun berada, terutama kepada diri pribadi saya sendiri untuk saya nasihati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya dan kita semua saudara seimanku dimanapun berada. Saya sengaja berpakaian seperti ini karena jika selalu saya berpakaian yang kayak bagaimana seperti ada video saya yang saya sudah buat, baru satu kali saya pasang di sosial media ini untuk membuat konten yang bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Langsung ada orang berkomentar saya dipanggil kiai, padahal panggilan ustaz saya untuk saya, bagi saya itu belum pantas, apalagi saya dipanggil kiai itu sangat-sangat tidak pantas. Jadi saya berpakaian yang sederhana saja karena ilmu saya masih sedikit atau masih secuil. Jadi saya berpakaian sederhana saja. Di sini akan saya nasihati kepada pribadi saya sendiri dan untuk kita semua saudara seimanku dimanapun berada, dan khususnya kepada kaum wanita. Saudariku yang berpakaian syar'i atau berpakaian cadar, purda, atau kamu berpakaian daripada hijab besar, marilah kita bersama-sama menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuai dengan pakaian kita. Karena ketika saudariku melakukan daripada membuat konten, silahkan membuat konten yang bermanfaat, tapi jangan menjatuhkan harga diri sebagai seorang wanita. Wanita itu mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala apabila wanita itu menjaga dirinya, wanita itu menjalankan sebagaimana mestinya perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudari mau buat konten, silakan buat konten. Dan saya ingatkan khusus kepada pribadi saya sendiri karena saya ini adalah seorang pendakwah, jadi saya tidak terkecuali. Kalau mau buat konten, silakan saudariku. Tapi kalau mau berjoget-joget seperti irama-irama kayak orang di letong ataukah seperti joget-joget kayak di bar, Masya Allah. Apalagi berpakaian syar'i, berpakaian daripada cadar ataukah berpakaian purda sehingga melakukan joget-joget yang melampaui batas, Masya Allah. Saya ingatkan sekali lagi saudariku, itu akan membuat agama kita ditertawakan. Kemudian yang kedua, kita dipandang oleh agama-agama lain serendah itu ke umat Islam. Berpakaian yang serapi mungkin, namun tingkah laku tidak sesuai dengan pakaian.
bukan hanya yang berbuat yang merasakan kalau ada orang yang menyinggung atau berkomentar, tapi semua orang muslim ataupun orang muslimah akan merasakan rasa ketersinggungan itu bila ada orang yang berkomentar yang mungkin melampaui batas komentarnya karena perbuatan saudari membuat daripada konten yang tidak mengontrol daripada diri melakukan sesuatu. Masya Allah. Saya baru-baru melihat tadi ini ada, mudah-mudahan bukan itu, apalagi namanya, mudah-mudahan bukan itu orang muslim yang membuat daripada konten yang orang bercadar pakaiannya sangat rapi. Tapi saya melihat mungkin semoga mungkin ini adalah mungkin hanya kerjaan orang yang mau menghancurkan daripada agama Islam. Tapi kalau itu orang muslim, Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Itulah yang tadi saya sampaikan saudaraku. Dan beberapa video yang saya sudah kirim mengatakan bahwa kalau memang ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Masya Allah, maka kejadian-kejadian akan semakin di luar daripada pikiran kita ke depannya. Kalau kita tidak kembali untuk berpikir melakukan main sosial media dengan sebaik mungkin, mengikuti nafsu untuk bermain sosial media, Masya Allah. Dan saya kembali mengingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, atau sering saya mendengarkan ceramah bahwa, atau pesan-pesan orang tua, bahwa ada suatu saat nanti Islam tinggallah namanya, Al-Quran tinggallah tulisannya. Mudah-mudahan saudaraku, mudah-mudahan belum saatnya ini. Tapi kalau kita melihat dengan kenyataan ini, mungkin inilah yang dimaksud bahwa suatu saat nanti Islam tinggallah namanya, Al-Quran tinggallah tulisannya. Karena sekarang saya lihat bahwa pakaian-pakaian Islam ataupun pakaian-pakaian muslimah, banyak orang yang melakukan tinggal gaya-gayaan, bukan lagi dengan hati nurani ataukah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingin dipandang oleh orang banyak sehingga orang-orang cenderung kepadanya, ataukah seakan-akan ingin dipandang, dipuji, sehingga ataukah ingin membuat daripada banyak penggemar kontennya. Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, sekali lagi saya mengingatkan, untuk pribadi saya sendiri dan untuk kita semua saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, kalau mau membuat konten, silahkan buat konten yang bermanfaat, agar kita tidak semakin ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena Islam, kalau mau diperangi dengan secara fisik, orang-orang ataukah musuh-musuh kita tidak akan pernah berani untuk memerangi kita dengan secara fisik. Karena Islam diketahui bahwa orang Islam rela mati demi memperjuangkan atau demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh-musuh kita berpikir bagaimana caranya untuk menghancurkan umat Islam dengan cara-cara seperti ini. Adanya daripada sosial media, TikTok, snack video, ataukah YouTuber, sehingga hancurnya daripada wanita. Masya Allah, wanita itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala apabila menjalankan sesuai dengan syariat agama, sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, begitupun di dalam hadis. Masya Allah saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita tidak terlena dengan dunia ini. Sekarang ini kita ini, Masya Allah, betul-betul terlena dengan kecanggihan dunia, sehingga kita ini lebih mementingkan daripada sosial media, lebih mementingkan kita ini bagaimana agar kita bisa terkenal daripada agama kita. Masya Allah. Sekarang di saat-saat sekarang ini,
di waktu yang namanya zaman modern, zaman semakin hari semakin canggih, maka orang-orang semakin hari semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya terciptanya yang namanya game, dibuatnya yang namanya game. Mohon maaf saudara-saudaraku bila ada kata-kataku yang berlalu selalu mengatakan tercipta. Jangan sampai ada menegur saya kenapa mencipta. Yang menciptakan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dibuatnya yang namanya game. Dirancang ada game, ada snack video, ada TikTok, ada YouTuber, sehingga banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak memperhatikan daripada sholat 5 waktu. Wanita-wanita mempertontonkan auratnya. Wanita yang berhijab dan lain-lain sebagainya, bikin gaya-gayaan, joget-joget dan lain-lain sebagainya, sehingga seakan-akan tidak ada lagi harganya wanita jikalau kita pandang di sosial media ini. Masya Allah. Sedangkan wanita itu sangat berharga, sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adanya daripada sosial media ini ala-ala apalagi namanya semakin canggih, semakin wanita semakin dikasih bodoh-bodoh dirinya, melakukan sesuatu yang tak sepantasnya dilakukan. Saudara seimanku dimanapun berada, khususnya kepada kaum wanita, kalau orang-orang yang berpakaian seksi, berjoget-joget, menyanyi memperlihatkan auratnya, mungkin orang akan berkata, memang dia karena dia belum bertobat, dia tidak paham agama. Tapi kalau orang pakai cadar, pakai hijab, pakai pakaian yang muslimah lah, baru menjoget-joget yang melampaui batas, Masya Allah. Kita ini seakan-akan, apalagi namanya, kayak itu agama seakan permainan. Tidaklah lagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak tahu berkata apa lagi, Masya Allah. Dan saya mengingatkan ini, saya adalah seorang pendakwah dan tidak terkecuali. Dan saya mengingatkan untuk saudara dan saudariku, khususnya kepada saudariku, agar mencintai dirinya. Cintailah diri kalian, saudariku. Tidak ada yang apalagi namanya yang dapat menasihati diri saudari kecuali saudari sendiri. Jadi saudariku, sekali lagi sebelum saya tutup, saya mengingatkan supaya bagaimana agar kita ini ketika kita membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat. Silakan buat konten. Banyak cara yang kita bisa buat konten, bisa terkenal, bukan dengan cara menjatuhkan harga diri sebagai seorang wanita. Dan terkadang saya berpikir, Masya Allah, ketika saya melihat daripada lewat di beranda saya, Masya Allah, astagfirullah. Dan ketika saya mau berpikir, berhentilah saya ini main daripada seperti ini. Tetapi ketika saya berhenti, sama halnya saya ini lari dari medan perang. Karena saya ini berdakwah, saya niatkan untuk khusus diri pribadi saya sendiri. Ketika saya banyak menyampaikan agama, maka itu apa yang saya sampaikan kembali kepada diri saya sendiri. Masa saya yang menyampaikan, kemudian saya yang melakukan. Jadi saya ini melakukan hal seperti ini, saya niatkan untuk pribadi saya sendiri, sehingga saya lebih dulu menasihati diri saya sendiri, kemudian untuk orang lain. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya saya membuat daripada video seperti ini karena saya sangat mencintai saudara-saudariku di seluruh dunia. Jadi sekali lagi saya mengingatkan saudaraku, khususnya kepada kaum wanita, marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan, dan kepada kaum wanita, cintailah diri kalian, sayangilah diri kalian, agar kita ini semua menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi penghuni surga semua. Bagi seluruh saudara-saudaraku,
baik laki-laki maupun wanita yang mau membuat konten, silakan membuat konten. Apalah lagu Bang Haji Rhoma Irama, buatlah daripada sesuatu karya yang bermanfaat, yang bisa ditiru orang, kemudian yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Jangan membuat daripada sesuatu karya, tapi karya itu membuat kita ke jurang-jurang neraka. Tapi buatlah kita ini daripada karya yang dapat membuat kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hanya karena ingin terkenal sehingga kita rela menghancurkan harga diri kita sebagai seorang wanita. Masya Allah. Begitupun dengan laki-laki. Jangan hanya karena sekedar konten sehingga biar agama pun dimainkan, sholat pun dibikin main-mainan hanya demi karena konten. Masya Allah. Itulah saya ingatkan sekali lagi berulang-ulang agar kita semua bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang tidak kita inginkan. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya ulang untuk saling ingat mengingatkan agar kita semua bisa menjadi penghuni surga. Sekali lagi saya ulang, untuk saudara-saudara imanku dimanapun berada, buatlah konten yang bermanfaat, yang bisa membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Buatlah konten yang dapat membuat kita apalagi termotivasi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buatlah konten yang dapat bermanfaat untuk pribadi sendiri dan untuk semua orang. Kemudian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini semua menjadi orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami arti kehidupan ini, memahami daripada akhir zaman ini, sehingga kita tidak tertipu daya dengan kecanggihan dunia, dan kita tidak tertipu daya dengan sosial media, ataukah daripada kita tidak tertipu daya dengan namanya kecanggihan dunia, sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya akhir-akhir zaman, saudaraku, Masya Allah, banyak hal-hal yang akan terjadi di luar daripada pikiran kita. Kalau kita tidak saling ingat mengingatkan, ya siapa lagi? Kalau kita tidak saling ingat mengingatkan, kalau bukan saya ataupun saudara-saudari saling ingat mengingatkan kepada saya, ya siapa lagi untuk yang akan saling ingat mengingatkan kalau bukan kita semua ini saudara seiman yang saling ingat mengingatkan. Jadi itulah pesanku, saudaraku. Mulai dari awal sampai akhir saya selalu meminta maaf, dan mungkin sampai di sinilah. Bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.